Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat kembali mengikuti pembelajaran dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Yunita SEMM, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan pada program studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbai Jayapura. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan mempelajari materi tentang rekrutmen dan seleksi digital. Materi ini sangat penting karena perkembangan teknologi telah mengubah cara organisasi mencari, menilai, dan memilih tenaga kerja. Saat ini proses rekrutmen tidak lagi hanya dilakukan melalui surat lamaran secara langsung, tetapi berkembang melalui portal lowongan, media sosial, sistem pelacak pelamar, tes daring, dan wawancara video. Sebelum memasuki materi, saya mengajak mahasiswa untuk mempersiapkan diri, mencatat bagian-bagian penting, dan aktif memberikan pendapat selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, mari kita lihat capaian dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini. Capaian dan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu mencari tiga kemampuan utama. Pertama, mahasiswa mampu menganalisis proses rekrutmen dan seleksi berbasis digital. Kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas sumber rekrutmen dan tahapan seleksi yang digunakan oleh suatu organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi risiko bias, pelanggaran privasi, serta permasalahan pengalaman kandidat dalam proses rekrutmen digital. Indikator keberhasilan pembelajaran ini mahasiswa mampu menjelaskan manfaat rekrutmen, menyusun tahapan seleksi yang objektif, menentukan indikator evaluasi proses seleksi, serta memberi solusi terhadap kasus tingginya turnover karyawan baru. Sebelum kita melanjutkan, coba ingat kembali pengalaman saudara. Apakah saudara pernah melihat informasi lowongan kerja melalui media sosial, portal lowongan kerja, atau website perusahaan? Silakan satu dua mahasiswa menyampaikan pengalaman secara singkat. Mungkin ada mahasiswa yang bisa menyampaikan. Ibu bisa izin menjawab? Oh, baik, silakan. Baik, siap. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu punya. Jawaban dari saya pernah melihat informasi lowongan kerja melalui media sosial, terutama di Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu saya juga mencari informasi di portal pekerjaan. Menurut saya informasi di portal tersebut sangat lengkap dan terpercaya. Sekian dan terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi bagian dalam proses pencarian dan penerimaan tenaga kerja. Selanjutnya, mengapa karyawan baru cepat keluar? Saudara mahasiswa, pernahkah saudara melihat seseorang yang baru diterima bekerja, tetapi kemudian mengundurkan diri sebelum masa percobaan selesai? Pada kasus ini, dalam waktu 6 bulan terdapat 35% karyawan baru yang keluar sebelum menyelesaikan masa percobaan. Informasi awal menunjukkan bahwa iklan lowongan yang dibuat perusahaan terlalu umum, wawancara dilakukan tanpa pedoman yang jelas, dan keputusan penerima lebih banyak didasarkan pada pribadi pewawancara. Menurut saudara, apa yang menyebabkan karyawan baru tersebut cepat keluar? Apakah karena kandidatnya tidak kompeten? Apakah pekerjaan tidak sesuai dengan informasi yang diberikan? Atau proses seleksi sejak awal memang kurang tepat? Mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaannya.
Ya, baik Ibu, terima kasih. Mungkin saya ingin untuk mencoba menjawab apa yang ditanyakan tadi. Silahkan. Pengalaman saya eh, di tempat kerja yang lama, itu saya masuk dengan spesifikasi yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, kenyataan yang saya dapat di lapangan setelah masuk, job desk-nya berbeda. Nah, itu yang menyebabkan skillnya saya ke tempat lain, pekerjaan yang saya kerjakan ke tempat lain, itu yang tidak nyambung. Sehingga sebelum masa percobaan selesai, saya sudah keluar. Jadi saya memang meminta resign terlebih dahulu dengan ketentuan bahwa memang kerjaannya tidak pas dengan apa yang harus dikerjakan oleh saya ataupun yang ditawarkan pada media sosial yang ditawarkan itu lowongan. Terima kasih. Baik, jawaban Anda cukup tepat. Tingginya turnover karyawan baru tidak perlu disebabkan oleh sikap karyawan. Permasalahan dapat berawal dari ketidakjelasan kebutuhan jabatan, informasi lowongan yang kurang jujur, metode seleksi yang tidak objektif, atau ketidaksesuaian antara harapan kandidat dan kondisi pekerjaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, rekrutmen tidak boleh dipandang hanya sebagai mencari pelamar. Rekrutmen sebagai proses strategis. Rekrutmen merupakan proses untuk menarik sekelompok pelamar yang memenuhi persyaratan pekerja. Keberhasilan rekrutmen tidak hanya diukur berdasarkan banyaknya orang yang memasukkan lamaran. Organisasi dapat menerima ratusan lamaran, tetapi proses tersebut belum tentu efektif apabila sebagian besar pelamar tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan. Rekrutmen yang strategis dimulai dan dijelaskan kebutuhan jabatan. Organisasi harus mengetahui tugas yang akan dilaksanakan, tanggung jawab jabatan, kompetensi yang dibutuhkan, serta hasil kerja yang diharapkan. Setelah kebutuhan jabatan jelas, apabila menentukan sumber kandidat, media yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik kandidat yang dicari. Misalnya, media sosial mungkin untuk mencapai kandidat muda dan posisi kreatif. Namun, untuk jabatan yang memerlukan kompetensi khusus, organisasi mungkin perlu menggunakan portal profesional, jaringan perguruan tinggi, asosiasi profesi secara terbuka. Proses rekrutmen juga harus berlangsung dalam waktu yang wajar. Proses yang terlalu panjang dan tidak memiliki kepastian dapat menyebabkan kandidat terbaik menerima tawaran organisasi lain. Selain itu, organisasi perlu harus memperhatikan pengalaman kandidat. Meskipun seorang kandidat tidak diterima, kandidat tersebut tetap harus diperhatikan secara profesional dan memperoleh informasi yang jelas. Sebagai contoh, iklan yang hanya menuliskan dibutuhkan karyawan yang siap bekerja keras, terlalu umum. Iklan tersebut menjelaskan jenis pekerjaan, kompetensi, tanggung jawab, dan hasil yang diharapkan. Lanjut ke media dan manfaat. E-recruitment adalah penggunaan teknologi digital untuk membantu organisasi menerima, mencatat, dan memproses data pelamar. Media e-recruitment dapat berupa situs karir perusahaan, portal lowongan kerja, media sosial, sistem pelamar atau applicant tracking, sistem wawancara, video, dan asesmen daring. Dalam praktek sederhana, organisasi juga dapat menggunakan formulir digital untuk menerima data pelamar. Namun, semakin besar jumlah pelamar, semakin dibutuhkan sistem yang mampu mengolah data secara terstruktur. E-rekrutmen memiliki beberapa manfaat. Pertama, jangkauan informasi lowongan lebih luas. Kandidat dari berbagai wilayah dapat mengajukan lamaran tanpa harus datang langsung ke kantor.
Kedua, dokumentasi kandidat menjadi lebih tertib karena data tersimpan dalam sistem. Ketiga, proses pertanyaan awal dapat dilakukan secara tepat. Keempat, organisasi dapat mengevaluasi proses rekrutmen melalui data, misalnya jumlah pelamar, sumber pelamar, waktu penjalanan seleksi, dan presentasi kandidat yang berhasil pada setiap tahap. Meskipun demikian, teknologi bukan berarti seluruh keputusan diserahkan pada sistem. Pertimbangan profesional manusia tetap diperlukan. Sistem digital membantu organisasi mengelola data dan meningkatkan efisien. Tetapi keputusan harus berdasarkan kriteria pekerjaan, bukti kompetensi, dan prinsip keadilan. Eh, Menurut saudara, apa kelemahan yang mungkin muncul apabila perusahaan hanya menerima lamaran secara daring? Mungkin ada yang bisa menjawab. Bentar, Ibu. Baik, silakan. Oke, Ibu. Kalau menurut saya, Ibu, kalau menurut saya, em, jika perusahaan hanya menerima lamaran secara daring, kelemahannya adalah tidak semua pelamar memiliki akses internet atau kemampuan menggunakan teknologi. Selain itu, perusahaan juga lebih sulit menilai kepribadian pelamar secara langsung dan berisiko menerima dokumen atau informasi yang tidak valid. Itu saya dari saya, Ibu. Baik, berikutnya mari kita lihat alur rekrutmen dan seleksi digital secara sistematis. Alur rekrutmen dan digital dimulai dari analisis jabatan. Tahap pertama adalah analisis jabatan. Pada tahap ini, organisasi menentukan tugas dan tanggung jawab, kompetensi, dan hasil kerja yang dibutuhkan. Tahap kedua adalah pembuatan iklan digital. Informasi lowongan harus disusun sesuai dengan hasil analisis jabatan dan tidak boleh memberikan informasi yang menyesatkan. Tahap ketiga adalah scanning kurikulum vitae atau penyaringan melalui aplikasi tagging system. Pada tahap ini, organisasi memeriksa kesesuaian pendidikan, pelamar, keterampilan, dan persyaratan dasar kandidat. Tahap keempat adalah tes daring. Tes dapat berbentuk tes pengalaman, tes kemampuan, studi kasus, atau simulasi kerja sesuai dengan kebutuhan jabatan. Tahap kelima adalah wawancara terstruktur. Setiap kandidat diberikan pertanyaan yang relatif sama dan dinilai menggunakan indikator yang telah ditetapkan. Tahap keenam adalah pengambilan keputusan dan onboarding. Kandidat terpilih menerima penawaran kerja dan memperoleh orientasi agar memahami organisasi, tugas, aturan, dan harapan kinerja. Prinsip pentingnya adalah setiap tahap harus memiliki kriteria, penilaian, serta dokumentasi yang jelas. Digitalisasi bukan berarti menghilangkan tanggung jawab manusia. Digitalisasi membantu agar proses menjadi lebih tertib, transparan, cepat, dan dapat ditelusuri. Menurut saudara, apa yang terjadi apabila perusahaan langsung memasang iklan tanpa melakukan analisis jabatan? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ya, Ibu, terima kasih. Izin saya mencoba untuk menjawab. Ya, apabila sebuah perusahaan atau eh, perusahaan swasta maupun juga retail maupun juga industrial menawarkan lowongan tanpa analisis jabatan, berarti yang jadi kendala adalah penempatan karyawan tidak berdasarkan spesifikasi ilmu ataupun keahlian ataupun skill yang dimiliki berdasarkan analisis jabatan. Jadi ada alangkah baiknya
dilakukan analisis jabatan, entah itu lewat wawancara, interview, atau apapun dalam bentuk apapun untuk bisa menempatkan seseorang sesuai dengan job desk yang pas dengan dia punya kepribadian dan kemampuan. Terima kasih. Baik, jawaban saudara cukup bagus. Supaya keputusan penerimaan lebih objektif, organisasi perlu menggunakan seleksi berbasis kompetensi. Seleksi berbasis kompetensi. Seleksi berbasis kompetensi adalah proses memilih kandidat berdasarkan kompetensi yang benar-benar berhubungan dengan pekerjaan. Kompetensi tersebut dapat meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan perilaku kerja. Sebagai contoh, untuk jabatan supervisor, kandidat tidak cukup hanya memiliki ijazah dan pengalaman kerja. Kandidat juga perlu menunjukkan kemampuan pemimpin, berkomunikasi, menyelesaikan konflik, mengambil keputusan, dan mencapai target. Setelah menentukan kompetensi, organisasi memilih alat seleksi yang sesuai. Alat tersebut dapat berupa screening dokumen, tes kemampuan, simulasi kerja, dan wawancara terstruktur. Setiap alat seleksi harus menghasilkan bukti. Bukti tersebut dapat berupa skor, catatan penilaian, contoh perilaku, hasil tugas, dan dokumen pendukung. Keputusan akhir kemudian didasarkan pada persyaratan minimum, peringkat kandidat, risiko yang ditemukan, serta dokumentasi tim penilai. Dengan cara tersebut, keputusan tidak hanya berdasarkan perasaan seperti saya merasa tidak cocok atau kandidat ini kelihatan percaya diri. Kepercayaan diri memang dapat diamati, tetapi keputusan harus didukung oleh bukti perilaku dan kemampuan yang berkaitan langsung dengan pekerjaan. Contoh, apabila kompetensi yang dinilai adalah kemampuan menyelesaikan konflik, kandidat dapat diminta menjelaskan pengalaman nyata ketika menghadapi konflik dalam tim. Untuk memperoleh bukti yang lebih objektif, wawancara perlu dilaksanakan secara terstruktur. Wawancara terstruktur menggunakan pertanyaan dan skala penilaian yang sama setiap kandidat. Tujuannya adalah agar seluruh kandidat memperoleh kesempatan yang setara dan dapat dibandingkan berdasarkan indikator yang sama. Pada slide terdapat contoh pertanyaan. Ceritakan pengalaman Anda menangani konflik dalam tim. Apa tindakan Anda dan bagaimana hasilnya? Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan perilaku karena meminta kandidat menjelaskan pengalaman yang pernah terjadi. Penilaian tidak hanya mengandalkan cerita kandidat, tetapi perlu mencatat situasi yang dihadapi, tindakan yang dilakukan, dan hasil yang diperoleh. Selain pertanyaan perilaku, terdapat pernyataan situasional. Misalnya, apa yang Anda lakukan apabila dua anggota tim mengalami konflik dan pekerja kelompok menjadi terlambat? Pertanyaan situasional meminta kandidat menjelaskan tindakan yang akan dilakukan dalam kondisi tertentu. Jawaban kandidat kemudian dinilai dengan skala yang sama. Nilai 1 berarti kandidat memberikan sangat sedikit bukti. Nilai 3 berarti jawabannya cukup sesuai dengan indikator. Nilai 5 berarti kandidatnya memberikan bukti yang kuat sangat sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Dengan demikian, penilaian tidak hanya mendirikan berdasarkan penampilan, gaya bicara, kesamaan latar belakang, atau kesan pribadi. Sedangkan bayangkan saudara pewawancara, bukti apa yang saudara jawab di kandidatnya?
Buktinya dapat berupa kemampuan mengidentifikasi masalah, mendengarkan pihak yang berkonflik, menentukan solusi, dan memastikan pekerjaan dapat diselesaikan. Meskipun teknologi dan wawancara terstruktur dapat meningkatkan objektivitas proses digital, tetap memiliki sejumlah risiko etika. Risiko etika dalam rekrutmen digital. Terdapat 4 risiko penting dalam rekrutmen digital. Pertama adalah bias. Bias dapat berasal dari eh, manusia maupun sistem. Apabila eh, data atau kriteria yang digunakan tidak adil, sistem digital dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil. Kedua adalah privasi. Data kandidat seperti identitas, nomor telepon, alamat, riwayat pendidikan, dan pengalaman kerja uh, harus dilindungi. Data tersebut hanya boleh digunakan untuk kepentingan proses rekrutmen. Ketiga adalah aksesibilitas. Tidak semua kandidat memiliki perangkat jaringan internet atau kemampuan teknologi yang sama. Organisasi perlu menyediakan alternatif yang wajar agar kandidat tidak dirugikan hanya karena keterbatasan teknologi. Keempat adalah pengalaman kandidat. Proses yang terlalu lama, tidak memberikan informasi, atau meminta data secara berulang dapat menimbulkan kesan negatif terhadap organisasi. Karena itu, pemanfaat teknologi harus tetap berdasarkan etika, keadilan, keamanan data, transparansi, dan penghormatan terhadap kandidat. Apakah menurut saudara, perusahaan boleh memeriksa seluruh aktivitas media sosial kandidat? Mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Apakah menurut saudara, perusahaan boleh memeriksa seluruh aktivitas media sosial kandidat? Iya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Kalau menurut saya, eh, perusahaan tidak perlu untuk memeriksa identitas eh, eh, ataupun karyawan karena itu merupakan privasi bagi kita. Jadi dia tidak bisa terbuka untuk umum. Itu adalah bagian privasinya kita. Iya. Sebatas kita punya CV, itu saja yang bisa dilihat dan dinilai berdasarkan CV kita. Sekian, terima kasih. Baik, setelah proses diterapkan, organisasi perlu mengetahui apakah rekrutmen dan seleksi tersebut benar-benar efektif. Indikator efektif rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen harus dievaluasi menggunakan indikator yang jelas. Indikator pertama adalah time to fail, yaitu waktu yang diperlukan sejak kebutuhan jabatan disetujui sampai kandidat menerima penawaran kerja. Indikator kedua adalah cost per hire, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh satu karyawan baru. Indikator ketiga adalah kualitas karyawan baru, yaitu kemampuan kandidat terpilih dalam memenuhi standar pekerjaan setelah diterima. Indikator keempat adalah retensi awal kelulusan masa percobaan. Indikator ini penting untuk mengetahui apakah karyawan baru dapat bertahan dan menyesuaikan diri dengan organisasi. Indikator kelima adalah kepuasan manajer pengguna. Manajer perlu menilai apakah kandidat yang diterima sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Indikator keenam adalah pengalaman kandidat, yaitu bagaimana kandidat menilai kejelasan, keadilan komunikasi, profesionalisme selama proses seleksi. Apabila organisasi menghadapi turnover karyawan yang tinggi, indikator yang perlu diperhatikan adalah kualitas karyawan baru dan retensi awal. Namun, indikator tersebut harus dianalisis bersama
proses yang cepat belum tentu berkualitas, sedangkan proses yang murah belum tentu menghasilkan kandidat yang tepat. Setelah memahami konsep, mahasiswa berlatih merancang proses seleksi yang digital, rancang seleksi objektif. Pada kegiatan ini, mahasiswa bekerja dalam kelompok kecil, tetapi setiap kelompok memilih satu jabatan. Jabatan tersebut dapat berupa staf, administrasi, tenaga pemasaran, karir, supervisor, dan jabatan lain yang dikenal oleh kelompok. Setelah memilih jabatan, kelompok menyelesaikan 5 langkah. Pertama, menentukan profil kandidat yang dibutuhkan. Yang kedua, media rekrutmen yang paling sesuai. Yang ketiga, eh, susun 3 tahap seleksi. Keempat, buat 2 pertanyaan wawancara instruktur. Kelima, 4 indikator untuk mengevaluasi keberhasilan proses rekrutmen. Waktu diskusi adalah sekitar 5 sampai 10 menit. Setelah itu, satu kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya secara singkat. Dalam kegiatan ini, saya berkeliling atau mengamati proses diskusi terhadap rancangan kelompok. Saat mahasiswa berdiskusi, dosen dapat mengatakan, pastikan media rekrutmen yang dipilih dengan profil kandidat, jangan memilih media hanya karena sedang populer. Perhatikan hubungan antara kompetensi yang dibutuhkan dengan metode seleksi yang digunakan. Pertanyaannya, wawancara harus membantu penilaian bukti, bukan hanya satu jawaban ya atau tidak. Setelah presentasi kelompok, terima kasih hasil diskusinya. Rancangan kelompok sudah cukup baik. Bagian yang perlu diperkuat adalah keterkaitan antara kompetensi jabatan, pertanyaan wawancara, dan skala penilaian. Sekarang kita menerapkan konsep tersebut pada kasus turnover karyawan baru. Studi kasus turnover karyawan baru. Perhatikan kembali kasus berikutnya. Dalam 6 bulan terakhir, 35% karyawan baru keluar sebelum melewati masa percobaan. Iklan lowongan sangat umum, wawancara tidak terstruktur, dan keputusan banyak didasarkan pada kesan pribadi pewawancara. Terdapat 3 pertanyaan yang harus kita analisis. Pertama, apakah kemungkinan penyebab turnover awal? Kedua, bagaimana tahapan seleksi yang lebih objektif? Yang ketiga, indikator apa yang digunakan untuk mengevaluasi proses baru? Pembahasan lebih menjawab kemungkinan penyebab turnover awal adalah ketidaksesuaian antara kandidat dan pekerja. Informasi pekerjaannya tidak jelas, harapan kandidat yang berbeda dengan kondisi sebenarnya, serta keputusan seleksi yang tidak berdasarkan kompetensi. Tahapan perbaikan dimulai dengan memperjelas analisis jabatan. Selanjutnya, perusahaan menyusun iklan yang lebih informatif, melakukan penyaringan berdasarkan persyaratan, menggunakan tes atau simulasi kerja, melaksanakan wawancara terstruktur, dan dokumentasi dasar keputusan. Indikator evaluasinya dapat berupa kualitas karyawan baru, kelulusan masa percobaan, retensi awal, kepuasan manajer pengguna, dan pengalaman kandidat. Dengan demikian, solusi tidak cukup mengganti media lowongan. Organisasi perlu memperbaiki keseluruhan proses, mulai dari kebutuhan jabatan sampai orientasi karyawan baru. Untuk mengevaluasi tingkat pemahaman mahasiswa, kita akan melakukan evaluasi format singkat. Evaluasi format singkat.
Saudara mahasiswa, sebelum menjelaskan pembelajaran kita hari ini akhiri, silakan menjawab 4 pertanyaan berikut secara singkat. Yang pertama, eh, sebutkan 2 manfaat e-recruitment. Yang pertama, sebutkan 2 manfaat e-recruitment. Yang kedua, apa perbedaan antara wawancara biasa dan wawancara terstruktur? Terus yang ketiga, eh, mengapa keputusan seleksi harus berbasis kompetensi? Terus yang keempat, eh, sebutkan 2 indikator efektivitas rekrutmen. Silakan menulis jawaban pada lembar yang tersedia eh, untuk menyampaikan secara lisan. Baik, mari kita periksa jawabannya. 2 manfaat rekrutmen antara lain memperluas jangkauan kandidat dan mempercepat pengelolaan data pelamar. Wawancara terstruktur menggunakan pertanyaan serta skala penilaian yang sama. Sedangkan wawancara tidak terstruktur cenderung tergantung pada pertanyaan spontan dan kesan pewawancaranya. Keputusan seleksi harus berbasis kompetensi agar kandidat dipilih berdasarkan kesesuaian dengan pekerjaan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator efektivitas dapat berupa waktu pengisian jabatan, biaya penerimaan, kualitas karyawan baru, retensi awal, keputusan manajer, dan pengalaman kandidat. Evaluasi ini bukan menghukum mahasiswa, tetapi untuk mengetahui materi yang telah dipahami di bagian yang masih perlu diperkuat. Sebagai penutup, mari kita simpulkan materi pembelajaran hari ini. Rangkuman dan penutup. Saudara mahasiswa, terdapat eh, beberapa hal yang penting yang kita simpulkan. Pertama, rekrutmen digital harus dimulai dari kebutuhan jabatan yang jelas. Kedua, rekrutmen dapat memperluas jangkauan dan mempercepat proses, tetapi harus digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Ketiga, seleksi berbasis kompetensi membantu organisasi membuat keputusan yang lebih efektif, yang lebih objektif. Keempat, wawancara terstruktur dapat mengurangi bias karena setiap kandidat memperoleh pertanyaan yang skala penilaiannya sama. Kelima, efektivitas rekrutmen dan seleksi perlu dievaluasi berdasarkan waktu, biaya, kualitas karyawan baru, retensi, kepuasan manajer, dan pengalaman kandidat. Sebagai tugas, silakan memilih salah satu jabatan pada organisasi yang saudara kenal. Kemudian, susun strategi rekrutmen dan seleksi digital yang memuat profil kandidat, media rekrutmen, tahapan seleksi, pertanyaan wawancara, serta indikator evaluasi. evaluasi. Tugas dikumpulkan sesuai waktu dan mekanisme yang telah ditentukan. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan ini. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama saudara selama proses pembelajaran. Tetap semangat belajar dan persiapkan diri untuk mengikuti materi pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.